Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Narwan Narudin. Saya akan mempresentasikan tentang materi sinkronisasi. Definisi: sinkronisasi adalah proses pengatur jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan untuk sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi ini umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan perbuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Proses kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi, sharing resource, pengurutan kejadian, kesepakatan clock tersebar. Contoh tidak adanya kesepakatan clock global. Sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu. Universal Coordinate Time (UTC). Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request, karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis, seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya. Sehingga wajar saja bila dalam pembahasan sinkronisasi dimulai dengan pertanyaan sederhana. Mungkinkah mensinkronisasikan semua clock yang ada dalam sistem tersebar? Clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatatan waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan crystal quantity sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semakin kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Sesuai ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock square. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapa akan dibahas berikut ini. Algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clock-nya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang penting adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut dengan clock logika. Ini merupakan sinkronisasi clock logika dengan Lamport.
Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock akurat menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal karena alasannya efisien dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya? Bagaimana mensinkronkan antara clock yang ada? Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju penggeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di roll over. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWWP sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Algoritma rata-rata berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat. Maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi karena kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tepat. Sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perlambatan yang diketahui. Digunakan dalam sistem yang disinkronkan dengan sangat akurat. Penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satu teknologi enabling yang adalah internet adalah mungkin mensinkronisasikan jutaan clock dalam orde milidetik dan UTC. Berbagi algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Atmos on message delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file yang di lokal komputer bila dua komputer modifikasi file secara bersamaan.